Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Hadijah dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 29. Saya akan mempresentasikan materi tentang hukum dan peradilan internasional. Apa itu sistem hukum internasional? Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh komunitas internasional. Menurut para ahli, yang pertama, Mohtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara. Yang kedua, Wiryono Projodikoro, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai negara. Yang ketiga, G.G. Start. Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional. Asal mula hukum internasional. Hukum internasional mulai dikenal bangsa Romawi sejak tahun 89 sebelum Masehi. Hukum itu dikenal dengan istilah Ius Civil, hukum sipil, dan Ius Gentium, hukum antarbangsa. Ius Civil adalah hukum nasional yang berlaku bagi warga Romawi dimanapun berada. Sedangkan Ius Gentium yang berkembang menjadi Ius Intergentium adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum Romawi dan diterapkan bagi kaulah negara yang bukan orang Romawi, yaitu orang-orang jajahan dan orang asing. Hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. Yang kedua, hukum publik internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Hukum internasional dalam arti modern. Yang pertama, hukum tertulis. Ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian antar negara. Menghasilkan suatu perjanjian tertulis, perjanjian internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan jurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Masih terdapat hukum kebiasaan internasional, hukum tidak tertulis yang ruang lingkupnya hanya untuk perjanjian antar negara. Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain. Ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Bentuk hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional regional. Hukum internasional yang berlaku atau terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen, dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, hukum internasional khusus. Hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan, berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Asas-asas hukum internasional. Yang pertama, asas teritorial. Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayah tersebut. Menurut prinsip ini, sebuah negara menjalankan hukum untuk semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Contohnya dari asas teritorial dalam hubungan internasional ini sendiri adalah misalnya kekuatan maritim dan sumber daya yang menjadi. Yang kedua, ada asas kebangsaan. Asas yang didasarkan hukum suatu negara berlaku bagi semua warga negara dimanapun ia berada. Contoh dari asas kebangsaan yang berkaitan dengan hubungan internasional dapat dilihat dari bantuan hukum warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, setiap warga negara Indonesia akan menerima hak dan dukungan penuh dari kedutaan untuk memecahkan berbagai permasalahan. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum. Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Contoh nyata dalam kasus-kasus ini, misalnya tak tersentuh terorisme yang mengancam masyarakat di dunia dan perdamaian, termasuk Indonesia. Siapapun dalam komunitas yang sengaja melakukan pemberontakan dengan pengeboman tidak akan menerima perlindungan hukum untuk negara terkait. Hal ini disebabkan oleh perlindungan hukum dasar untuk setiap peristiwa yang melibatkan masyarakat adalah musuh umum. Yang keempat, asas persamaan derajat. Hubungan internasional harus didasarkan pada prinsip yang berhubungan dengan negara-negara yang berdaulat. Karena itu, hak asasi manusia berpegang pada martabat tinggi dan martabat masing-masing negara yang berhubungan dengan kesetaraan derajat sehingga menghormati dan melaporkan hubungan baik dan saling menguntungkan. Semua negara memiliki hak dan kewajiban sama dalam hubungan internasional.
Sumber hukum internasional. Menurut Mohtar Kusuma Atmaja, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti material adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Subjek hukum internasional yaitu negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan, pemberontak, dan pihak dalam sengketa. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Terdapat dua aliran yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan hukum internasional dan hukum nasional, yaitu yang pertama, aliran monoisme. Menurut aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan karena mengikat subjek hukum yang sama. Yang kedua, aliran dualisme. Menurut aliran ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem terpisah dan berbeda satu sama yang lain, yang ditinjau dari perbedaan sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukumnya. Proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan saling memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Peradilan internasional. Yang pertama, Mahkamah Internasional. Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan Keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada Mahkamah, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan dapat memohon kepada Mahkamah nasihat atas persoalan hukum apa saja, dan organ-organ lain dari PBB, serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari Majelis Umum dapat meminta nasihat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Yang kedua, Mahkamah Pidana Internasional sebagai sebuah tribunal permanen untuk menuntut individual untuk negosida kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional. Pengadilan Kriminal Internasional dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada. Penyebab sengketa internasional. Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu, atau negara dengan badan yang menjadi subjek hukum internasional. Sebab terjadinya sengketa internasional yaitu salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional, perebutan sumber-sumber ekonomi, perbedaan penafsiran dalam memenuhi perjanjian internasional, penghinaan terhadap harga diri bangsa, perebutan pengaruh ekonomi, politik maupun keamanan regional dan internasional, adanya intervensi terhadap kedaulatan negara. Penyelesaian sengketa internasional secara damai. Yang pertama, arbitrase. Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan dibantu oleh seorang atau beberapa orang pihak ketiga yang bersifat netral. Yang kedua, penyelesaian yudisial. Suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, jasa-jasa baik atau mediasi. Melalui atau dengan bantuan pihak ketiga berupaya agar para pihak penyelesaian sengketanya dengan negosiasi. Yang terakhir adalah negosiasi. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian yang paling tradisional dan paling sederhana. Teknik negosiasi berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua pihak akan diperoleh jalan keluar dan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Penyelesaian sengketa internasional secara paksa atau kekerasan. Yang pertama, perang atau tindakan bersenjata non-perang. Bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian suatu sengketa internasional. Yang kedua adalah retorsi. Pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Yang ketiga, tindakan-tindakan pembalasan. Cara penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pembalasan. Yang keempat adalah blokade secara damai, adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Yang kelima adalah intervensi, adalah tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Demikian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.